Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Idul Adha yang singkat ini, pada hari ini ada dua rutinitas tahunan di mana tidak sedikit saudara-saudara muslim kita yang mereka melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Mereka melaksanakan rukun-rukun dan sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah haji. Mereka memenuhi panggilan Allah. Seraya Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, ya ibadi ta'al. Kemudian para hamba-hamba Allah pun menjawabnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak lupa juga itu para hadirin, bahkan seluruh umat muslim di seluruh dunia yang Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu sunnah muakkadah, yakni penyembelihan hewan kurban pun mereka melaksanakan pada hari ini, dan tentunya dilanjutkan pada ayam tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Pun kita doakan semoga saudara-saudara kita yang berangkat ibadah haji Allah terima hajinya, Allah jadikan hajinya haji mabrur, dan Allah kembalikan mereka ke tanah negeri ini dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pun tidak lupa kepada saudara-saudara kita yang berkurban, Allah terima kurbannya, Allah jadikan kurbannya sebagai saksi untuk pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan barokah untuk dirinya dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan peringatan hari raya Idul Kurban, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Quran surah Al-Kautsar. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu banyak kepada Nabi kita hadirin. Allah jadikan Nabi kita sebagai Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi, pemimpinnya para nabi. Allah jadikan Nabi kita sebagai manusia, satu-satunya manusia yang Allah panggil. Allah berhadapan langsung dengannya tanpa ada hijab, yakni pada saat perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bahkan satu nikmat lagi tidak lain adalah Allah jadikan umat daripada umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwasanya surga itu haram dimasuki oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW masuk dalam surganya Allah. Dan tidak cuma itu hadirin, surga pun haram dimasuki oleh umat Nabi terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW ini masuk dalam surganya. Nikmat yang begitu besar dari Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah pun perintahkan fasalli, maka sholatlah. Dalam kitab tafsir Jalalain maksud daripada fasalli li rabbika ini adalah sholat Idul Adha. Setelah Allah Ta'ala berikan nikmat yang begitu besar, Rasulullah SAW pun menjalankan perintah daripada Allah, yakni melaksanakan sholat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Kata Allah, Allah perintahkan Nabi untuk berkurban, dan Nabi pun berkurban. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kalau ditujukan untuk Rasulullah maka hukumnya menjadi wajib.
Rasulullah diwajibkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Rasulullah diwajibkan untuk melaksanakan kurban. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan inilah sunnah muakkadah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga, pada hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan syukur untuk kita. Sebagian saudara-saudara kita yang dijadikan mampu, punya kemampuan, baik dari tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir hari Tasyrik, Allah berikan kemampuan dia untuk membeli hewan kurban dan berkurban, maka berkurbanlah. Tapi sebaliknya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau pada 10 Zulhijjah sampai pada hari Tasyrik Allah berikan kelebihan rezeki, Allah berikan kemampuan, tapi ia tidak mau berkurban, nah kata Nabi, jauhlah dari tempat sholat. Bukan berarti Nabi ini terus udah kamu pergi saja, nggak usah ikut sholat, enggak. Tapi kemurkaan daripada Rasulullah hingga Rasulullah memberikan ancaman yang besar. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pun kita diminta untuk bertasyabbuh, hadirin, yakni mengikuti daripada ciri khas pengorbanan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengorbankan putra yang sudah lama diidam-idamkan. Beliau mengidam-idamkan seorang anak, bertahun-tahun menunggu adanya anak sebagai penerus daripada beliau. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengorbankan anaknya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu berkat cintanya beliau kepada Allah taala, Allah pun melaksanakan. Tidak pikir panjang, hadirin, Allah pun melaksanakannya. Tapi dari hasil beliau taatnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, tunduknya kepada Allah dengan mau mengorbankan anaknya, kita lihat, hadirin, keturunan daripada Sayyidina Ibrahim alaihissalam Allah jadikan para rasul, Allah jadikan para nabi, wabil khusus nabi kita Nabi Muhammad SAW terlahir daripada keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berkat apa? Berkat pengorbanan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diminta untuk bertasyabbuh. Bertasyabbuh ini menyerupai, mengikuti kegiatan daripada kurbannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi tidak mengorbankan anak kita. Kita dikasih anak-anak kita mau kita sembelih, enggak? Bukan. Tapi dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, yakni mengorbankan daripada hewan kurban, baik kambing, domba, sapi, unta. Dengan mengorbankan itu, hadirin, dengan tujuan untuk mendapatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin dekat, mengorbankan apa yang kita punya, yang seharusnya dengan nominal uang segitu bisa kita buat jalan-jalan, tapi kita korbankan dagingnya seluruhnya yang di hewan kurban tersebut, 1/3 untuk haknya, bahkan lebih baik semuanya disedekahkan, semuanya dihadiahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Hadirin, nominal yang tidak sedikit, hadirin, tapi mau berkorban, hasil korbannya untuk disedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tujuannya apa? Agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu semua, tadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah mengorbankan anaknya. Nah, bagaimana tindak laku kita kepada anak kita? Apakah bisa kita mengorbankan anak kita? Tapi tentunya tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dengan cara apa, hadirin? Allah korbankan anak kita
kita kurangi sedikit nikmat mainnya, kita berikan kesibukan dalam urusan agama, hadirin. Kita korbankan waktu mainnya, kita berikan dia pendidikan ibadah, kita ajari mereka untuk sholat, kita ajari mereka untuk ngaji. Tabungan mana lagi yang akan kita bawa kecuali buat anak-anak kita? Kalau bukan anak-anak kita, kita mengandalkan amal kita, hadirin. Wallahu a'lam sampai atau tidak amal-amal kita. Walaupun amal kita sampai cukup atau tidak, dimuliakan Allah Ta'ala, sampai atau tidak. Kita pergi ke Surabaya, punya bekal hanya 100.000, paling nyampe di Tegal, nggak nyampe mungkin Cikampek udah pulang lagi. Tapi kalau Allah cukupkan bekal kita yang begitu banyak untuk sampai ke Surabaya, insya Allah sampai. Nah, kita bekal cuma sedikit, hadirin. Kita tambahannya dari mana? Dari anak-anak kita. Anak-anak kita didik gimana sholatnya, anak-anak kita didik gimana ngajinya, akhlaknya dan sebagainya. Bahkan saat anak-anak kita melanggar daripada agama, kita tegur mereka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pengorbanan untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana kalau untuk kita sendiri, hadirin? Kita ngobarin anak kita. Anak kita didik, kita perintahkan, kita ini itu untuk belajar ngaji, sedangkan orang tuanya enggak. Anak kita perintahkan untuk jamaah, orang tuanya enggak. Pun sama, hadirin. Kita pun juga harus sama. Karena kebanyakan daripada anak-anak kita ini melihat daripada contoh. Mereka lebih pintar daripada kita. Mereka lebih pintar daripada kita. Kita kasih tahu begini, kadang ngebantah. Ya bapak aja begitu. Tapi kalau mereka melihat contoh, tanpa berpikir panjang, mereka pun akan mengikutinya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu di hari yang mulia ini, semoga Allah Ta'ala pun jadikan hari ini menjadi hari keberkahan untuk kita semua. Yang pada hari ini Masjid An-Nur ini Masya Allah penuh, hadirin. Nah, bagaimana besok tanggal 11 Zulhijjah pun sama penuhnya. Nah, insya Allah ketua DKM pun tidak pusing-pusing lagi untuk memakmurkan ibadah Masjid Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, salah satu pengorbanan yang terbesar daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah beliau memikirkan daripada umatnya. Kita belum lahir pun sudah dipikirkan sama beliau. Belum lahir sudah dipikirkan sama beliau. Mengatakan ummati, bukankah yang dikatakan umat itu orang yang tidak bertemu beliau tapi beriman dengan beliau? Nah, kita tidak bertemu dengan Rasulullah, kita beriman terus. Kita udah pikirkan sama Rasulullah. Tapi terkadang sebaliknya, alhamdulillah, kita kurang namanya syukur atau berterima kasih atas perjuangan beliau. Beliau memikirkan kita tiap hari. Masa hidupnya pun bahkan saat beliau sudah di alam sana pun masih memikirkan kita. Beliau tidak akan masuk dalam surganya Allah sebelum semua umat Nabi ini masuk dalam surga. Yang kecemplung di neraka dicari sama Rasulullah. Dicari mana si A, mana si B. Walaupun jarang sholat, minimal tiap hari Jumat mau sholawatan dicari. Lantas kurang syukur mana lagi, hadirin? Untuk kita kepada Rasulullah SAW, minimal kita ikuti apa yang menjadi ajaran kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa semuanya, ya sedikit saja. Ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan beliau tiap hari, pagi, siang, malam, selalu memikirkan umatnya. Bagaimana umat mereka, umat Rasulullah ini mau taat kepada Allah. Bagaimana umat Rasulullah ini selamat dunia hatta akhirah. Dipikirkan selalu sama Rasulullah SAW.
Lantas kalau kita mengikuti daripada Rasulullah, mau tidak mau kita pun sama harus diikuti, memikirkan ya umatnya Nabi. Berkat Rasulullah memikirkan umatnya Nabi, Allah angkat derajat beliau. Kalau kita mau diangkat derajat oleh Allah, kita minimal kita mengikuti daripada pengorbanan Nabi. Ya minimal kita mikirinlah agamanya tetangga kita. Kalau kita nggak bisa jauh-jauh, kita minimal mikirin agamanya tetangga kita. Itu bapak itu, kakak itu, mbak itu, ibu kita pikirin. Sudahkah mereka amal agama? Sudahkah mereka sholat dengan benar? Gimana Qur'annya? Gimana tetangga kita satu gang? Lebih lagi terkhusus lagi keluarga. Cek keluarga kita udah sholat subuh belum? Cek keluarga kita udah sholat duhur, asar, maghrib, isya, cek. Kemudian keluar daripada itu mikirin umat Rasulullah, mikirin tetangga dekat, tetangga jauh. Yang insya Allah kalau semuanya berjalan, maka insya Allah suasana agama akan hidup di lingkungan kita. Bahkan ulama katakan jantungnya negara ini, jantungnya kota ini, jantungnya kampung ini masjid. Masjid. Kalau kita lihat kalau jantungnya aja udah empot-empotan, ngos-ngosan, ya gimana kehidupan di lingkungan. Tapi kalau jantungnya makmur, insya Allah sekelilingnya pun akan makmur. Kita lihat bagaimana Mekah, kita lihat bagaimana Madinah. Masjidil Haram makmur, tiap hari tidak ketinggalan yang namanya tawaf, tiap hari tidak ketinggalan namanya salat jamaah, zikir dan lain sebagainya. Alhasil apa? Sekelilingnya makmur. Orang jualan tetap laku di situ. Setelah jualan ditinggal, habis sholat jualan lagi laku, makmur. Bahkan dikatakan oleh salah satu penunjuk kalau kita mah dalil gitu, yang paling miskin kalau mau sedekah, yang paling miskin itu cuma tukang sapu daripada Masjidil Haram. Tukang sapu itu kalau mau ngasih sedekah mereka saja. Kenapa? Karena semuanya dikatakan makmur. Sebetulnya kalau memang kita mau makmur, lingkungan kita mau makmur, daerah ini pusatkan pada jantungnya kampung ini, yakni mushola, yakni masjid. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit ini pun memberikan manfaat. Semoga pengorbanan daripada saudara-saudara kita semuanya Allah terima, semuanya Allah ridhoi. Allah berikan barokah untuk dirinya, keluarganya dan sekitarnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Qul qawli hadha astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.